just a play date to you. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurniasari dari TBI 4B akan menjelaskan tentang simulasi yang saya gunakan dengan metode menyimak secara langsung atau direct listening activities dengan menggunakan media live Facebook. Pertama, saya akan memberitahu siswa untuk bergabung menggunakan kode yang telah tersedia di Facebook. Saya telah membuat grup kelas 10 Bahasa Indonesia di Facebook. Kemudian siswa diinformasikan untuk bergabung menggunakan kode yang tertera. Kemudian kedua, guru melakukan siaran langsung di Facebook. Oke, setelah semua siswa bergabung dalam live Facebook, kemudian guru menanyakan kehadiran siswa dengan nanti yang hadir berkomentar di kolom komentar. Setelah itu, guru akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tentang teks hikayat, yaitu siapa yang sudah membaca atau pernah mendengarkan teks hikayat. Nanti siswa akan menjawabnya lewat komentar. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Sekarang kita akan membahas tentang materi teks hikayat. Bu Guru akan menjelaskan tentang pokok-pokok teks hikayat dan juga nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Jika nanti ada yang bertanya, langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi pokok-pokok isi hikayat yaitu ada pengertian. Pengertian cerita rakyat ialah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita ini berasal dari masyarakat setempat. Kemudian ada ciri-ciri dari teks hikayat, yaitu disampaikan secara lisan, disampaikan secara turun-temurun, tidak diketahui siapa penulisnya, karya-karyanya termasuk dari nilai luhur, bersifat tradisional, memiliki banyak versi dan variasi. Oh, iya, ada yang bertanya tentang unsur intrinsik cerita rakyat. Baik, saya akan jelaskan. Terdapat tema, yaitu pokok pikiran pengarang, alur, jalannya cerita, latar, keterangan tempat atau waktu atau suasana, tokoh dan penokohan, kemudian ada sudut pandang dan juga amanat. Oke, ada yang bertanya lagi, dipersilahkan untuk murid-murid, biar kita juga tanya jawab saja sekalian. Oh iya, ada yang bertanya tentang nilai-nilai teks hikayat. Jadi nilai teks hikayat itu terdapat nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan juga nilai moral. Jadi nilai sosial itu adalah nilai yang berkenaan dengan berbagai macam bentuk dari tataan pergaulan yang berada di antara cerita rakyat tersebut. Kemudian nilai agama adalah nilai religius yang dapat diambil dari suatu cerita rakyat. Lalu ada nilai budaya, yaitu nilai kebiasaan, sebuah tradisi, hingga adat istiadat pada suatu daerah. Terakhir ada nilai moral, yaitu nilai yang berada pada sebuah cerita rakyat dan memiliki kaitan dengan akhlak maupun etika seseorang. Ya, bagaimana dari sini ada yang bertanya lagi tentang pokok-pokok isi hikayat dan juga nilai yang terkandung dalam teks hikayat? Oke, tidak ada yang bertanya. Kemudian nanti Bu Guru akan memberikan tugasnya yaitu kalian melihat video tentang suatu cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yaitu nanti ada Maling Kundang. Kemudian kalian identifikasi pokok-pokok isi hikayat serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Nanti akan dikumpulkan melalui kolom file pada beranda Facebook ini ya, grup ini. Nah, sebelum nanti kalian mengerjakan tugasnya, Ibu ada tebak-tebakan yang harus kalian jawab dari poster-poster ini nih. Ini ada poster-posternya. Yang tahu langsung berkomentar ya, nanti ada nilai tambahan. Yang pertama, coba kalian tebak ini. Sampul ini, poster ini nih menggambarkan cerita rakyat dari asalnya dari mana, terus judulnya juga apa. Kalian langsung bisa berkomentar. Dari Jawa, yaitu ande-ande lumut.
semut. Benar sekali. Ini ada Yuyu Kangkangnya nih. Ini ya, benar. Siapa yang sudah pernah membaca ini? Oh, ternyata benar Alicia yang ternyata sudah pernah membaca ya. Kemudian ibu punya masih banyak. Ini poster ini menggambarkan cerita rakyat apa ini? Ya, benar sekali Nina. Ini adalah kancil dan buaya. Nina sudah pernah membaca? Nanti diidentifikasi ya, semoga bisa mengerjakan tugasnya. Kemudian ada lagi ini juga masih seputar fabel. Dongengnya itu dongeng binatang, yaitu siapa yang bisa menjawab? Oh, pintar Aldo ternyata. Ya, ini adalah kancil dan harimau. Banyak sekali ya cerita tentang kancil. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita-ceritanya kancil. Yang buruk jangan ditiru ya anak-anak. Oh, ternyata ada yang bertanya, ada yang belum pernah membaca cerita kancil. Nanti ya setelah pelajaran ini kalian bisa membaca dan mendengarkannya. Kemudian ini pasti kalian semuanya tahu. Ini ada baju merah dan baju putih. Ini adalah, iya benar sekali, bawang merah dan bawang putih. Kalian harus mencontoh sikapnya bawang putih ya. Terus kemudian yang terakhir ini siapa yang mau mendapatkan nilai terakhir? Oh, Riko. Iya, apa ini? Ini adalah maling kundang. Betul sekali. Kalian oke, semuanya sudah dijawab. Sekarang saatnya Ibu berikan tugas, yaitu tugasnya adalah mengidentifikasi pokok-pokok isi hikayat dan juga nilai-nilai hikayat yang terkandung dalam satu video yang nanti akan Ibu kirimkan di kolom kolom foto pada Facebook ya. Jangan lupa ditonton dan dikerjakan tugasnya. Setelah itu tugasnya dikirim melalui kolom file yang ada di beranda grup chat. Oke, cukup sekian dari Bu Dewi. Semoga kalian mengerti. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada sepertinya, karena kalian sudah terlalu lelah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Nah, itu tadi adalah metode yang saya gunakan, yaitu metode menyimak langsung atau direct listening activity. Kemudian setelah itu saya akan mengirimkan satu video yang berkenaan dengan teks hikayat di kolom ini, nonton bareng. Jadi nanti di sini akan keluar videonya yang kemudian akan dilihatkan oleh siswa-siswa, dan siswa-siswa tersebut yang sudah saya tugaskan tadi menilai pokok-pokok yang terkandung dalam video tersebut, terus nilai-nilai, nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan nilai-nilai lainnya yang terdapat pada video yang akan saya kirim. Nanti akan saya kirim video cerita rakyat Andi Lumut yang berasal dari Jawa. Kemudian setelah itu mengumpulkan tugas melalui kolom file. Di sini nanti akan saya berikan penilaian untuk tugas yang saya berikan. Setelah itu sudah saya berikan penilaian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.